Shalom, selamat pagi sahabat Genesis yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluar masukmu dan biarlah sepanjang umur hidupmu ada di dalam lindungan Tuhan. Selamat pagi, pagi hari ini kita menikmati berkat Tuhan dan mari sebelum kita menikmati kasih Tuhan yang luar biasa, pada hari ini menikmati berkat-berkat dari firman-Nya, kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Hari yang diberkati, biarlah semua orang berbalik kepadamu. Pada saat kami datang kepadamu, maka nama Yesus adalah menara yang kuat. Kesanalah orang berlari dan diselamatkan. Tuhan mencari orang yang bersungguh hati kepadamu dan sungguh orang yang kembali pulang kepadamu tidak pernah akan dikecewakan. Sebab engkau adalah rumah kami. Engkau adalah tempat perteduhan kami. Ketika kami kembali, maka kami dapat menikmati pemeliharaan, perlindungan, dan kasih sayang Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini kami sambut berkat-Mu dalam nama Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi sekali lagi saudara. Pagi hari ini kita akan masuk di dalam kitab yang baru, The Book of Maleaki. Return to me and I will return to you. Demikian tema dan topik dari kitab Maleaki. Saudaraku yang diberkati oleh firman Tuhan ini dikatakan di dalam Maleaki 3 ayat 7. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu firman Tuhan semesta alam. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ajakan Tuhan adalah kita mendapatkan tempat yang terbaik itu ada di dalam Dia. Di dalam Lukas 15, seorang anak yang hilang, dia meminta hartanya kepada bapaknya. Dia meminta warisan kepada bapaknya. Dan dia punya segala sesuatu, bapaknya memberikan segala sesuatu bagi dia. Dia minta, bapaknya berikan. Dan semuanya dia terima. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia terima, dia habiskan untuk kesenangannya. Dan semuanya dihabiskan untuk bersenang-senang. Kemudian habis. Lalu anak yang bungsu ini, dia pergi di perantauan. Dia ada di titik terendah dia. Dan dia kemudian kehilangan segala sesuatu. Pada waktu dia kehilangan segala sesuatu, dia harus bekerja di tempat orang lain untuk menjaga babi, ternak, yang lainnya, dan lain sebagainya, saudara. Dan dia harus makan makanan sisa dari babi yang ada. Pada waktu dia mengecap makanan babi itu, dia ada di titik terendah, dia makan makanan yang tidak layak, dia hidup sebagai orang yang tidak layak, jauh dari kasih Tuhan. Semua harta bendanya habis karena dia habiskan untuk kesenangannya. Tiba-tiba dia teringat, bukankah di rumah Bapakku ada tempat? Di sana ada makanan yang layak. Saya memang sudah menghabiskan semua harta milikku, warisanku, apalagi aku punya, tidak ada. Tapi paling tidak kalau saya kembali ke rumah Bapak, saya akan dikasih makan. Bukan makanan babi yang tidak enak seperti ini. Dengan idenya seperti itu dia sadar, di tempat Bapakku lebih nyaman daripada tempat di mana dia lari saat ini karena dia kehilangan segala sesuatu. Dia pengen kembali kepada Bapa. Paling tidak dia mendapatkan makan. Dia kembali kepada Bapa. Dari jauh bapaknya melihat anak ini kembali. Dan apa yang terjadi saudara? Anak ini bukan hanya sekedar untuk mendapatkan makanan. Kasih sayang Bapa yang melihat anaknya kembali. Merindukan dia lebih dari segalanya. Dia tidak pikir bahwa semua harta yang warisan yang sudah diambil oleh anak bungsu ini sudah habis. Yang dia pikir, dia bahagia anak ini bisa kembali. Apa yang terjadi? Anak bungsu ini tidak hanya sekedar mendapatkan makanan pengganti makanan babi. Dia mendapatkan jubah yang baru, kasut yang baru, bahkan dikenakan cincin. Bapa begitu merindukan anak ini kembali. Ada berapa banyak kita memiliki posisi yang sama dengan anak ini? Kita lari keluar bersenang-senang dan kita pikir kita bisa control ourselves. Kita pikir kita bisa kontrol seluruh keadaan kita dan kita bisa akan baik-baik saja. Padahal ketika kita keluar dari rumah Bapa, kita harus siap. Iblis ada di sana, bagaikan singa yang mengaum-ngaum hendak menerkam orang yang dapat ditelannya. Ketika kita keluar dari rumah Bapa, maka kita harus siap dengan serangan-serangan yang begitu banyak menyerang kita. Kita keluar sebagai orang yang miskin, papa, kelaparan, penuh dengan pakaian yang compang-camping dan kehilangan segala sesuatu. Tapi apa yang terjadi?
Return to me and I will return to you. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali padamu, firman Tuhan semesta alam. Kasih Bapa hanya sejauh doa engkau kembali kepada Tuhan. Aku teringat untuk orang-orang yang sudah kembali, yang sudah keluar dari rumah tangganya yang baik. Orang-orang yang sudah keluar dari pelayanannya yang baik. Orang-orang yang sudah keluar dari rumah bapak dan mamanya yang baik. Kemudian dia pergi mengasingkan diri, hendak mencari pengalaman, dan kemudian dia mengalami tekanan demi tekanan hidup, dan kemudian dia terhilang. Saudara, ini saatnya kitab Maleaki memanggil bangsa Israel, ayo kembali. Tuhan menyediakan yang terbaik. Kenapa kamu masih ada di posisimu yang ada sekarang ini? Kita kehilangan banyak hal pada saat kita meninggalkan loteng Yerusalem, pada saat kita meninggalkan rumah roti Bethlehem, pada saat Israel meninggalkan Sion, mereka kehilangan segala sesuatu. Return to me and I will return to you. The message here today adalah kembalilah kepada Tuhan. Kitab Maleaki adalah kitab terakhir di kitab perjanjian lama yang menceritakan betapa inginnya Tuhan memberitakan pertobatan kepada bangsa yang dia kasihi. Tuhan akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Ini berbicara tentang bagaimana anak yang hilang, kalau dia pulang, Tuhan menerima engkau dengan tangan yang terbuka. Hati bapak-bapak akan kembali kepada anak-anaknya. Berbicara tentang anak-anak yang keluar ke pengasingan, mau makan sampai makanan babi, mau merendahkan dirinya dan diikat oleh dosa. Hari ini kembali pulang anak-anakku. Tuhan menunggu engkau. Dan di dalam rumah Bapakku banyaklah tempat tersedia bagimu untuk memulihkan segala keadaanmu. Kitab Maleaki dan kitab Matius, di tengah-tengah kitab Maleaki dan kitab Matius, saudara, antara perjanjian lama dan perjanjian baru, ada di sana yang dikenal dengan masa 400 tahun silent years, atau yang disebut juga dengan intertestamental period, atau waktu diam di mana Tuhan tidak berbicara. Kitab Maleaki diduga ditafsirkan sebagai kitab yang terakhir dari kitab perjanjian lama yang berisikan tentang seruan untuk bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Ada kitab-kitab lain yang muncul yang disebut dengan Deuterokanonika, tapi saudara, dari kanonisasi yang diterima ada 39 kitab perjanjian lama dan 27 Alkitab perjanjian baru, dan dikanonisasi menjadi 66 buah kitab yang diterima. Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, The Book of Maleaki adalah kitab penutup dari perjanjian lama yang mengajak, marilah kembali kepada Tuhan. Hari ini saudaraku, saya dapat merasakan hatimu, bahwa ada begitu banyak di antara saudara yang merasa jauh daripada Tuhan. Bukankah tinggal di rumah Bapakku lebih nyaman? Tuhan menyediakan otoritas dipulihkan dalam kehidupanmu. Kalau saja hari ini engkau memutuskan untuk kembali, berkat Tuhan tersedia untukmu. Di kitab Maleaki kita akan membaca 7 ucapan dari Maleaki yang menjadi pesan buat setiap kita orang-orang yang mau hidup di dalam Tuhan. Pesan ini sangat penting untuk kita pelajari. Mari kita akan belajar bersama-sama, saudara. Hari ini, saudara, kita akan segera sebentar lagi mengakhiri bulan Mei. 2 hari lagi ya, besok tanggal 31 Mei. Kita ada di penghujung Alkitab Perjanjian Lama. Dan di pasal 1 hingga pasal 4 kitab Maleaki, kita akan belajar 7 pesan Nabi Maleaki. Dan kita akan masuk ke kitab Perjanjian Baru di Matius 1. Saudaraku, ada 7 pesan Nabi Maleaki yang sangat kuat, yang sangat dahsyat bagi kita untuk umat Tuhan di akhir zaman, untuk tetap kuat, teguh, dan menjaga iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. The Book of Maleaki ini merujuk dari seorang nabi yang menuliskan kitab ini, yaitu Maleaki. Dia ada di masa jauh setelah kembali dari pembuangan di Babel. Jadi setelah masa pembuangan di Babel, 70 tahun pembuangan di Babel, Media, Persia, dan saudaraku, tepatnya di abad ke-5 sebelum Masehi. Ke-5 sebelum Masehi itu berarti 500 sebelum Masehi. Saat Yudea menjadi provinsi di bawah kekaisaran Persia, Ahemenia, nama Maleaki sendiri merupakan serapan dari bahasa Ibrani, yaitu Malaki, yang merupakan gabungan dari kata malah atau malaikat atau utusan. Sehingga arti secara harfiahnya adalah utusanku. Utusan Tuhan di hari-hari yang terakhir di kitab perjanjian lama untuk menyampaikan pesan-pesan penting bagi bangsa Yahudi.
Saudaraku yang diberkati, Maleakhi ini juga dikenal sebagai nabi yang pertama kali menyebutkan tentang bahwa Tuhan membenci perceraian. Jadi saudaraku, betapa Tuhan menginginkan satu pernikahan itu kudus di hadapan Tuhan, di mana seorang suami mencintai istri masa mudanya, seorang istri mencintai suami masa mudanya. Tuhan membenci perceraian dalam arti Tuhan sangat menghormati pernikahan, sebab di dalam kitab Kejadian 2, saudara, Tuhan sejak awal itu ingin mempersatukan, ingin menjadikan manusia sebagai rupa dan gambaran Dia. Dia ingin menjadikan manusia sebagai serupa dan segambar dengan Dia, dan Tuhan ingin mempersatukan manusia di dalam lembaga yang pertama kali Dia berkati, yaitu lembaga pernikahan. Di lembaga pernikahan ini Tuhan menciptakan manusia, pria dan wanita untuk menjadi satu, dan pria akan meninggalkan orang tuanya menjadi satu dengan istrinya sebagai satu daging, satu tubuh di dalam Tuhan. Di kitab Maleakhi ini diingatkan bahwa Tuhan membenci yang namanya perceraian. Ada 7 pesan Tuhan melalui Nabi Maleakhi untuk kita semua. Mari kita sambut pesan Tuhan pagi hari ini. Di dalam Maleakhi 1 hingga Maleakhi 4 ada poin-poin penting di dalam pasal-pasal yang ada, yaitu Tuhan mengasihi Israel dan dikisahkan ada pencemaran korban-korban, dan Tuhan sangat tidak suka dengan pencemaran korban yang ada, hingga murka Tuhan turun pada para imam. Kemudian Tuhan mengingatkan Israel untuk tidak kawin campur. Mereka suka kawin dengan bangsa-bangsa yang di luar Israel, di luar bangsa Yahudi. Akibatnya mereka yang takut akan Tuhan menjadi orang-orang yang kompromi. Dan Tuhan juga membenci perceraian. Selanjutnya Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan akan datang menghukum. Pada waktunya hari Tuhan itu akan datang. Namun ketika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang takut akan Tuhan dan orang yang tidak takut akan Tuhan, antara orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Tuhan mengingatkan juga tentang pesan Tuhan tentang persembahan persepuluhan. Itu yang berkenan dan menyenangkan di hati Tuhan. Selanjutnya di firman Tuhan dikatakan tentang kemenangan terakhir bagi orang benar, dan akan datang hari Tuhan yang hebat itu di mana hati bapak-bapak akan berbalik kepada anak-anaknya. Dan Tuhan mencari anak-anak yang mau kembali kepada Tuhan. Salah satu firman Tuhan yang paling populer di dalam Maleakhi 3 ayat 10 berkata, "Bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house, and try me now on this, says the Lord of hosts. If I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing that there will not be room enough to receive it." Jadi Tuhan berjanji tentang berkat-berkat Tuhan. Ujilah aku. Salah satu ayat firman Tuhan yang berkata, ujilah aku kalau aku tidak membukakan tingkap-tingkap surgawi kepadamu tentang persepuluhan. Mari kita akan simpulkan 7 pesan Nabi Maleakhi bagi kita semua pada pagi hari ini. Di dalam Maleakhi 1 dikatakan, seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam. Lalu umat Tuhan dan para imam yang menghina namaku berkata, dengan cara bagaimana kami menghina dirimu? Dan Tuhan berkata, kamu membawa roti cemar di atas mezbahku, tapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kamu mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Kalau kita membawa persembahan seekor binatang buta, tidakkah itu jahat? Apakah kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Tapi kamu ini menajiskannya karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan di rumah Tuhan di situ boleh dihinakan. Saudara, pesan yang pertama, bawalah persembahan yang berkenan. Ketika bangsa Israel lebih memilih untuk menghormati bupati yang ada di sana, Tuhan membandingkan, bupati saja kamu hargai. Tapi aku tidak kamu hargai, kamu membawa binatang yang pincang, buta, cacat, karena engkau tidak memprioritaskan Tuhan. Saudaraku, betapa seringnya seseorang tidak dengan sungguh-sungguh membawa persembahan syukurnya di hadapan Tuhan. Persembahan uangnya di hadapan Tuhan dengan cara yang tidak layak, tidak berkenan. Dengan cara memberikan persembahan penyembahan yang seadanya dan biasa-biasa. Saudaraku, kalau kita mau menyembah Tuhan, berikan hidupmu yang terbaik. Yang terbaik itu pada pagi-pagi hari prioritaskan untuk mencari Tuhan. Amin. Bawalah persembahan yang berkenan, bukan persembahan yang sisa-sisa. Engkau memprioritaskan pekerjaanmu, engkau memprioritaskan mengurus anak dan suamimu, tetapi kepada Tuhan, engkau memberikan persembahan yang sia-sia. Mari saudara,
Pagi-pagi benar pada waktu hari masih gelap. Kita datang ingat Tuhan, ingat kasih-Nya. Bawalah persembahan yang berkenan. Tuhan suka diprioritaskan. Why? Tadi malam kami belajar dengan Bapak Budi Yuwono, seorang hamba Tuhan yang mengajarkan tentang petajaman, saudara. Dan dikatakan bahwa manusia itu ada di dalam hatinya Tuhan, ada di dalam kekekalan. Sebelum dunia dijadikan, manusia itu sudah ada di hatinya Tuhan. Dan setelah dunia dijadikan, pusat perhatian Tuhan itu hanya untuk manusia, manusia, manusia. Sudah baca dari kita Kejadian sampai Wahyu, betapa repotnya yang Tuhan pikirkan kamu, dan kamu. Jadi ketika Tuhan memprioritaskan kita, yang Tuhan harapkan, kita memprioritaskan kembali kepada Tuhan. Ketika yang di hati Tuhan adalah engkau dan saya, biarlah di hati kita adalah hanya Tuhan. Bawalah persembahan yang berkenan. Itu pesan yang pertama. Jangan bawa persembahan yang cacat. Jangan bawa pujian penyembahan yang sekedar bibirnya mengucapkan penyembahan tapi hatinya menjauh daripadaku. Firman Tuhan semesta alam mengatakan, aku tidak berkenan. Saudaraku, bawalah persembahan yang berkenan. Demikian firman Tuhan katakan bagi kita. Amin. Pesan yang kedua, di dalam Maleakhi 2, maka sekarang kepadamu tertuju perintah ini, hai para imam. Jika kamu tidak mendengarkan, jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk di antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu ini tidak memperhatikan. Maka kamu akan sadar bahwa aku kirimkan perintah ini kepadamu supaya perjanjianku dengan Lewi tetap dipegang. Perjanjianku dengan dia kepada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera. Wow. Saudaraku, kalau mau jadi hamba Tuhan itu janji Tuhan dia pasti pelihara. Itu perjanjian di satu pihak. Tuhan akan menghidupi, memberikan sejahtera kepadanya. Dan kepada pihak lain ketakutan. Dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Nah, yang Tuhan mau adalah pengajaran yang benar ada di dalam mulut hamba-hamba Tuhan. Kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti aku dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Jadi Tuhan sangat benci dengan hamba Tuhan yang tidak menghormati hadirat Tuhan. Pengajaran yang tidak benar ada di bibir mulut sehingga akibatnya orang tidak dibuat berbalik dari kesalahan. Malah orang diperkuat pada kesalahan. Itu hamba Tuhan yang tidak masuk kriteria. Jadi saudaraku, kalau kita jadi hamba Tuhan yang tidak membimbing orang lain berbalik dari satu kesalahan, engkau dan saya masuk dalam kutuk. Ada berapa banyak hamba-hamba Tuhan terpilih, terpanggil, kemudian didapati melayani, tapi kemudian tidak setia. Karena pengajaran yang mereka lakukan hanya untuk mengenyangkan perut dan Tuhan adalah perut mereka. Mereka mengenyangkan diri mereka sendiri. Kemudian mereka menjadi seseorang yang mengajarkan untuk pemenuhan kebutuhan. Saudara, jadilah hamba yang berkenan, yang hormat, yang takut akan Tuhan. Warning bagi kita semua, hamba-hamba Tuhan, jangan mengejar untung, jangan mengejar uang, jangan mengejar kesenangan, tetapi tidak mengajarkan kebenaran. Akibat dari pengajaran yang tidak membimbing orang kembali kepada Tuhan, maka seorang imam akan hidup di bawah kutuk. Karena kepada kita diminta pertanggungjawaban untuk mengajarkan apa yang benar di hadapan. Saudaraku, poin yang ketiga, di dalam kitab Maleakhi 2 ayat 13 hingga 16. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan, kamu menutupi mesbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena itu ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu berkata, kamu bertanya, oleh karena apa? Ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan dan heran kenapa Tuhan tidak menerimanya. Lalu Tuhan bertanya, oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Ada satu masa di mana bangsa Yahudi sudah tidak memperdulikan lagi tentang kudusnya pernikahan. Mereka menikah sembarangan, kawin campur,
Mereka menikah berulang-ulang dengan tanpa mempedulikan tentang istri masa mudanya. Ternyata dan ternyata, hai istri-istri, Tuhan sangat mempedulikan nasibmu. Hari ini kalau ada seorang istri, ada istri-istri yang merasa diperlakukan tidak adil, merasa ditinggalkan, merasa disepelekan oleh suaminya. Firman Tuhan ini adalah untuk menguatkan engkau, bahwa engkau adalah pribadi yang dipedulikan oleh Tuhan. Tuhan sangat mengasihimu. Ada begitu banyak sekarang pernikahan-pernikahan di mana pria tidak menghormati istrinya. Mereka hidup seperti seperti hewan, seperti binatang yang mau saja tidur dengan siapapun yang namanya perempuan. Tapi Tuhan memberikan satu hukum yang tepat, yang benar, yang kuat, bahwa seorang suami harus mencintai istri masa mudanya. Hai suami-suami yang lupa rumah, suami-suami yang lupa pulang, suami-suami yang lupa nama istrinya siapa. Semua orang dia panggil sayang. Semua perempuan dipanggilnya dengan namanya kekasihnya. Dan dia melupakan istrinya yang sudah memberi dirinya, ya, seorang perempuan yang sudah memberi dirinya keluar dari rumah orang tuanya mengikuti suaminya dan kemudian membesarkan anak-anaknya. Dilupakan begitu saja. Suami-suami bertobat kalian ya. Engkau yang tidak menghormati kekudusan pernikahan, engkau yang tidak menghormati istrimu yang mengandung anak-anak di kandungannya, kemudian membesarkan mereka, engkau meninggalkan mereka dengan tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Engkau adalah orang yang tidak akan luput dari penghukuman dari Tuhan. Sebab Tuhan katakan, bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Hei pria-pria, pernikahan itu dipersatukan oleh Tuhan. Yang menjadikan mereka daging dan roh itu adalah berkat Tuhan. Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi dari istri masa mudamu, jadi dari suami masa mudamu, keturunan yang diakui ini adalah keturunan yang ilahi. Karena ada berkat Tuhan yang diteruskan di dalam keturunan ini. Jadi saudaraku, suami-suami, jagalah dirimu, jangan mata keranjang. Jangan itu jadi bang toib. Kalau sudah keluar rumah, lupa pulang. Jaga dirimu. Janganlah orang yang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Bukan istri muda, tapi istri dari masa mudanya. Suami-suami yang mata keranjang hari ini bertobat. Suami-suami yang meninggalkan istrinya bertobat. Suami-suami yang tidak setia dengan istrinya bertobat. Firman Tuhan katakan hari ini, bukankah Allah yang Esa menjadikan kamu dan istri masa mudamu itu satu daging? Satu daging, satu roh. Apa yang dikehendaki dari kesatuan itu? Keturunan ilahi. Makanya saudara, ada begitu banyak generasi muda yang hancur karena mereka kehilangan figur Bapa. Akhirnya dosa dari orang tua turun kepada keturunan satu hingga keturunan keempat kalau mereka tidak takut akan Tuhan. Kutuk perjinahan, kutuk percabulan, kutuk perselingkuhan, kutuk perceraian itu akan berlanjut pada keturunan berikutnya. Sebab anak melihat figur role model dari ayahnya. Anak melihat bagaimana mamanya disakiti. Makanya dia kemudian membenci pernikahan. Dia takut untuk menikah. Dia takut untuk menikah, dia trauma dan kemudian dia bangun hubungan dengan awal mulanya terjadinya LGBT. Karena ada anak-anak yang kekurangan kasih sayang. Perceraian adalah momok yang begitu menakutkan. Yang menimbulkan ratusan penyakit sosial di tengah-tengah dalam masyarakat yang ada, saudara. Pada hari-hari ini, ketika anak-anak muda menjadi korban perceraian orang tuanya, mereka tidak mendapatkan kasih mama, mereka tidak mendapatkan kasih bapa, akhirnya masuk di dalam pergaulan bebas. Kemudian mereka hidup di dalam hubungan di luar nikah, melahirkan anak di luar nikah, atau jatuh di dalam dosa narkoba. Kemudian kehilangan pekerjaan, kehilangan segala sesuatu. Wah, generasi. Karena ada laki-laki tidak bertanggung jawab terhadap istri masa muda. Saudaraku, kerumitan di dalam dunia ini, penyakit-penyakit sosial di dalam masyarakat, karena hanya ada satu orang yang tidak bisa menahan hawa nafsunya untuk tidur kiri dan kanan,
meniduri wanita kiri dan kanan, tidak bertanggung jawab kepada wanita yang sudah dia buat lahir anak-anak di kandungannya. Saudaraku, Tuhan sangat membenci orang yang tidak menghargai kekudusan pernikahan. Dan di dunia ini, kadangkala dosa orang lain dibereskan oleh orang lain. Saudara, tidakkah engkau patut bertanggung jawab dengan dosa-dosa yang kau perbuat? Ada banyak suami-suami meninggalkan pasangannya hamil di luar nikah yang ngurusi perempuan ini dan orang tuanya, atau dibuang ke panti asuhan. Saudara, belajar untuk bertanggung jawab. Jadi laki-laki jangan seenak perut mau menikah sana sini, bahkan kawin sana sini, dan engkau berpikir tidak bertanggung jawab. Tuhan murka dengan orang-orang seperti ini. Hati-hati, pada satu saat nanti Tuhan akan menuntut daripadamu orang-orang yang hidup seenaknya, yang tidak menghargai hidup pernikahan. Ada orang-orang yang terpaksa bertanggung jawab untuk dosa-dosa yang engkau buat seenak. Saudara, Tuhan membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutup pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Jangan suka berselingkuh, jangan suka mendustai, jangan suka pacaran kiri kanan. Orang yang terbiasa berkhianat, dia akan menimbun bara api sebuah hubungan-hubungan yang kemudian pasti akan rusak. Tuhan membenci perceraian, setialah kepada pasangan masa mudamu. Hari ini bapak-bapak yang mata keranjang bertobat. Ibu-ibu yang meninggalkan suaminya juga bertobat. Sekarang bukan hanya suami yang mata keranjang, wanita juga mata keranjang. Bertobatlah dan berilah dirimu disucikan dan dimurnikan menjelang hari Tuhan yang sudah semakin mendekat. Jangan sibuk mengurusi hawa nafsu, karena hawa nafsu tidak akan membawa engkau kepada surga, tetapi engkau akan dibawa kepada neraka. Itu tempat yang layak bagi orang yang hawa nafsu kiri dan kanan. Itu tempat yang paling layak. Karena semasa mereka hidup di dunia ini, mereka melakukan dosa seenak perut mereka. Maka jangan salahkan Tuhan kalau tempatmu itu di neraka. Orang-orang yang tidak menghargai pernikahan, tempatmu itu di neraka. Ya, firman Tuhan yang mengatakannya, Tuhan membenci orang-orang yang tidak setia kepada istri masa mudanya. Kalau engkau tidak sungguh-sungguh bertobat, maka neraka itu bagian. Tuhan sangat benci orang yang tidak menghormati kekudusan pernikahan. Bertobatlah, maka Tuhan akan memberikan engkau pemulihan. Ini poin yang keempat. Kalau engkau beri dirimu dimurnikan, maka engkau akan siap menyambut kedatangan Tuhan. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi bukan orang yang seenaknya berbuat dosa. Seperti yang saya katakan tadi, laki hidung belang tetap hidung belang. Dari Tuhan engkau sudah kenal, engkau belum kenal Tuhan. Sampai engkau kenal Tuhan, kemudian engkau melakukan perzinahan kiri dan kanan sekalipun sudah mulai mengenal Tuhan. Saudara, berilah dirimu dimurnikan supaya siap menyambut kedatangan Tuhan. Engkau akan binasa dengan hawa nafsumu. Ya, saudara, laki-laki itu kalau tidak menguasai hawa nafsunya, apa bedanya dengan, maaf, hewan yang ada di luar sana? Laki-laki itu kalau tidak mengambil istri, seorang istri, engkau akan menjadi hewan liar yang ada di luar. Makanya berilah dirimu dimurnikan. Saudara, apa perbedaan antara kedatangan Tuhan Yesus Kristus dan pada perjanjian lama? Saudara, kalau orang berzina pada zaman perjanjian lama, mereka akan dilempari dengan batu. Ya, kalau kedapatan berzina. Tapi di perjanjian baru, seseorang yang mengingini perempuan di dalam hatinya, ia sudah berzina. Makanya bapak-bapak, hati-hati itu dengan mata keranjang. Ya, kalau engkau lihat dan engkau naksir, engkau menginginkan hal yang lebih, engkau sudah berzina. Saudara, bapak-bapak itu, suami-suami itu, berilah dirimu disucikan dengan mengambil seorang istri, istri pada masa mudamu dan hormati kekudusan pernikahanmu, dan berilah dirimu dimurnikan supaya siap menyambut kedatangan Tuhan. Jangan mata keranjang. Bahkan di orang yang sudah bertobat, sudah melayani, masih mata keranjang. Tangan itu ringan tangan, pegang sana, pegang sini. Dengan alasan kasih, pegang singer, punya pundak, dan mau ini itu. Saudara, bertobat ya. Jadi hamba-hamba Tuhan itu jangan engkau sia-siakan pengajaran itu kalau engkau tidak mengajarkan orang untuk kembali pada kebenaran.
Engkau orang yang hidup di bawah kutuk. Demikian firman Tuhan yang mengingatkan. Makanya hormati kekudusan pernikahan. Jangan atas nama kasih, lalu engkau bahkan di tengah-tengah pelayanan itu pegang wanita kiri kanan. Peluk wanita kiri kanan. Nah, saudara, Tuhan tidak berkenan. Berilah dirimu dimurnikan. Berilah dirimu disucikan. Mata itu adalah jendela hati. Kalau seseorang menginginkan perempuan di dalam hatinya, engkau sudah berzina. Engkau sudah berzina. Makanya itu kudus itu mulai dari pikiran ya. Bapak-bapak bertobat. Berilah dirimu dimurnikan supaya siap menyambut kedatangan Tuhan. Jangan mimpi bisa menyambut kedatangan Tuhan kalau pikiran masih cabul. Pikiran itu masih berpikiran-pikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maliaki 3 ayat 1 hingga 4. Lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Maleaki adalah kitab terakhir dan 400 tahun dikatakan silent years untuk Israel. Makanya firman Tuhan katakan dari kitab Maleaki masuk kepada Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Yaitu Yohanes yang mempersiapkan kedatangan Tuhan. Yaitu dia berseru, bertobatlah, berilah dirimu disucikan. Ya, persiapkan jalan bagi Tuhan. Lihat aku menyuruh utusanku si Yohanes supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu, kamu cari-cari Tuhan. Dengan mendadak Tuhan itu tiba. Yaitu Yesus datang memenuhi baitnya yang kudus. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tahan tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api, tukang pemurni logam, dan seperti sabun, tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia akan mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Saudaraku, siapakah yang dapat tahan pada hari kedatangan Tuhan? Syukur Tuhan datang sebagai manusia. Kalau Tuhan datang sebagaimana Tuhan menampakkan dirinya di Gunung Sinai kepada Musa, bahkan mereka tidak akan tahan bertemu dengan Tuhan karena akan sangat menakutkan. Karena kekudusan Tuhan itu tidak bisa menghampiri manusia. Itu sebabnya kenapa Tuhan harus datang dalam wujud manusia, dalam wujud Tuhan Yesus Kristus. Karena kalau kita bertemu langsung dengan hadirat Tuhan, yang sesungguhnya kita tuh pasti akan mati, binasa. Tuhan datang dalam wujud Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita bisa mendapatkan manifestasi kehadiran Tuhan tanpa binasa, tanpa kematian. Siapakah yang dapat tetap berdiri kalau bukan karena Tuhan yang melayakan kita? Iya, Tuhan akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Makanya harus ada Yesus. Dia memberikan contoh pribadi yang mempersembahkan korban yang benar di hadapan Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun yang sudah-sudah. Yang keempat, the message is, berilah dirimu dimurnikan supaya siap menyambut kedatangan Tuhan. Sebelum kita bisa menyambut kedatangan Tuhan, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, berilah dirimu disucikan, maka kita dapat siap menyambut kedatangan Tuhan. Amin. Pesan yang keempat, berilah dirimu disucikan, dimurnikan, pertobatan, dan siap menyambut kedatangan Tuhan. Pesan yang kelima di dalam Maleakhi 3. Dalam Maleakhi 3. Bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Tuhan bilang mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk ya. Kamu imam-imam yang mengajarkan yang enggak benar dan yang tidak menuntun umatku kepada pertobatan dan tidak menuntun umatku kepada untuk menyadari kesalahan. Kamu juga masih menipu aku. Engkau mendapatkan hak-hak sebagai imam Lewi yang mendapatkan berkat-berkat dari persembahan yang dibawa oleh umat Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Engkau menipu aku. Bahkan kamu seluruh bangsa menipu aku. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Ya, firman Tuhan yang menantang kita semua ini luar biasa. Tentang memberikan persembahan persepuluhan. Ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang
tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Pesan yang kelima, mari kita setia memberi persepuluhan. Amin. Setia memberikan persepuluhan, karena dengan demikian kita memprioritaskan Tuhan. Ada kesalahan penulisan di sini, saudara. Memprioritaskan Tuhan. Karena dengan memberikan persepuluhan, Tuhan tidak butuh uangmu, saudara. Di dunia ini Tuhan tidak butuh uangmu. Dia punya segala sesuatu, tetapi kenapa harus memberikan persepuluhan? Supaya ada persediaan di rumah Tuhan. Ya, kepada pemerintah aja kita berikan pajak. Kepada rumah Tuhan kita tidak mau memberikan persembahan. Padahal dia yang memberikan kepada kita 100%, 100% yang kita miliki itu dari Tuhan. Kita cuma mengembalikan 1/10. 1/10. Yang 9/10 itu punya siapa? Punya kita. Kenapa kita harus memberikan persepuluhan? Supaya kita tahu memprioritaskan. Ada haknya Tuhan di sini. Dan kalau kita tahu ada haknya Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang tahan nafsu. Tahan dalam segala hal. Untuk menguasai diri menurut ukuran yang dikehendaki oleh Tuhan. Bahwa ada bagian Tuhan yang kita harus ingat. Bahwa seluruh kehidupan kita bukan mau-maunya kita. Ada yang kita harus kembalikan kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, uji aku, ujilah aku. Ya, saudara, tidak ada di bahasa lain yang dikatakan ujilah Tuhan. Tapi ketika Tuhan berkata berilah persembuluhan, maka ujilah aku. Kalau aku tidak akan mencurahkan berkat kepadamu. Belalang pelahap, belalang pengerip, belalang pelompat, belalang pindahan. Ya, itu semua Tuhan akan singkirkan dalam kehidupanmu. Saya memiliki kesaksian, saudaraku, ketika saya memberikan persembahan persepuluhan, saya tidak berkekurangan. Tapi kalau saya pernah memakai persembahan perpuluhan, tiba-tiba apa yang ada pada saya itu juga turut hilang, saudara. Makanya jangan menggunakan persembahan perpuluhan yang Tuhan sudah anugerahkan engkau lebih daripada cukup. Engkau punya berkat 10 juta, engkau kasih 1 juta, engkau menyesal. Waktu engkau punya gaji 1 juta, perpuluhanmu 100.000. Engkau kembalikan kepada Tuhan 100.000 itu dengan penuh sukacita. Betul? Karena 100.000 itu nominalnya sedikit. Kalau engkau punya gaji 10 juta, lalu engkau perpuluhanmu 1 juta. Mulai berasa, waduh ini 1 juta. Ini bisa untuk beli ini, dan itu. Mulai godaan itu muncul dalam pikiran. Waduh 1 juta ini besar. Mulai godaan itu muncul. Akhirnya kita tahan perpuluhan. Nah di situ ketika kita menahan perpuluhan, berkat-berkat kita itu dimakan belalang. Akhirnya yang 9 juta itu tiba-tiba kita nggak tahu kemana udah habis. Karena perpuluhan mau juga kita pakai. Ya saudara, karena mulai besar. Mari kita kembalikan persepuluhan. Lalu berkat Tuhan mulai meningkat. Omset meningkat, penghasilan meningkat, gaji menjadi 20 juta. Wah, perpuluhan tambah besar, 2 juta. Godaan itu muncul, pakai uang perpuluhan, pakai uang perpuluhan. Akhirnya apa? Yang 18 juta itu juga nggak tahu kemana, saudara. Karena belalang pelompat, belalang pindahan, belalang pengerip, belalang pelahap itu memakan sisa yang ada padamu karena engkau tidak setia dengan perpuluhan yang engkau berikan kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika berkat itu makin bertambah, penghasilan 50 juta per bulan, menyisihkan 5 juta akan jauh lebih sulit. Apalagi kalau penghasilanmu sudah 100 juta per bulan. 10 juta per bulan sebagai perpuluhan itu akan menjadi semakin lebih sulit. Dan inilah ujiannya Tuhan. Seberapa setia engkau memberi persepuluhan adalah seberapa setia engkau mengukur apa yang menjadi milikmu. Apa yang kau tahan buat dirimu sendiri. Dan apa yang kau kembalikan untuk Tuhan. Padahal kita masih punya 90%. Tapi mau juga kita memakai 100% dari berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saudara, ketika kita setia memberi persepuluhan, itu bukan soal uang. Tapi soal bagaimana hati kita itu menahan sebanyak mungkin untuk diri kita sendiri. Padahal saudara, kalau Tuhan berkata, hari ini engkau diberkati, besok engkau mati. Semua yang kita cari itu, saudara, nggak akan ada gunanya. Tinggal di dunia ini orang lain yang akan menggunakannya. Makanya, saudara, perpuluhan merupakan alat untuk melatih iman kita. Seberapa sih kita terikat dengan mamon? Perpuluhan itu alat untuk melatih kita. Yang 1/10 saja engkau nggak setia,
Bagaimana mungkin aku bisa mempercayakan harta yang lebih besar lagi di dalam kehidupanmu? 1/10 itu hanya ujian. Kalau Tuhan mau, semuanya itu adalah haknya Tuhan. Makanya saudara, Tuhan cuma minta 1/10, bukan untuk dirinya. Itu kan untuk pelayanan. Untuk memelihara imam-imam juga yang ada di dalam pelayanan. Untuk memelihara jiwa-jiwa juga untuk pelayanan, saudara. Makanya kalau Tuhan mau, dia mau minta semua yang ada padamu. Tapi yang dia mintakan cuma 1/10. Itu pun bukan untuk Tuhan. Saudara tidak lempar uang itu dan naik ke surga. Saudara berikan uang itu untuk kemudian menjadi berkat. Saudara memberi, saudara tidak akan kekurangan. Setia memberi persepuluhan, prioritaskan Tuhan, maka engkau akan melihat engkau tidak akan cinta uang, tapi engkau akan cinta Tuhan. Engkau tidak akan cinta mamon, tapi engkau akan memberi. Engkau tahu bahwa hidupmu tidak seutuhnya untuk dirimu sendiri. Ada yang engkau berikan kepada Tuhan. Hanya 1/10. Makanya saudara, di dalam 1 kali 24 jam, berikan perpuluhan waktu juga untuk Tuhan. Amin. Karena di sana engkau mengembalikan hak-hakmu kepada Tuhan, engkau juga pasti diberkati. Poin yang keenam, pesan Tuhan melalui Nabi Maleaki. Maleaki 3 ayat 16 hingga 18. Beginilah berbicara satu sama lain orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarkannya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka, sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Saudaraku, ingat, Tuhan akan buat perbedaan antara orang yang beribadah dan yang tidak. Satu saat nanti akan dipisahkan mana kambing, mana domba. Antara orang-orang yang menghormati rajanya, ya, dan yang tidak menghormati rajanya. Tuhan, di manakah kami tidak menerima Engkau sebagai raja? Ya, pada waktu Engkau tidak memperhatikan orang-orang yang paling miskin di dunia ini. Pada waktu itulah Engkau sementara menolak aku. Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah dan yang tidak. Tuhan akan memisahkan mana kambing, mana domba. Ya, Tuhan akan memilih orang-orang yang menjadi milik kesayangannya, yaitu orang-orang yang beribadah. Ibadahnya ibadah yang benar, memberi persembahan dengan benar, bukan memberikan persembahan yang cacat. Tuhan akan buat perbedaan, saudara. Satu saat nanti Tuhan akan munculkan mana orang yang tidak menghormati kekudusan Tuhan, mana orang yang cabul, mana orang yang tidak menghormati hubungan pernikahan, mana orang yang kiri kanan bikin dosa, sasimo, sana sini mau, sana sini bikin dosa, seenak perutnya melakukan hubungan-hubungan di luar pernikahan. Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah dan yang tidak. Pada waktu itu engkau akan terkejut. Kekejutan itu akan menimpa engkau bahwa hari Tuhan yang kian mendekat itu adalah hari yang menakutkan bagi orang yang tidak takut akan Dia. Makanya saudara, pertobatan itu merupakan kunci kemenangan orang percaya. Anak yang hilang, itu yang makan babi itu kembali. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Tuhan pasti akan buat perbedaan, saudara. Jangan menyesal. Kalau hari ini engkau tidak kembali kepada Tuhan, Tuhan mengingatkan, kembalilah pada Tuhan. Pesan yang ketujuh yaitu hati Bapa berbalik kepada anaknya. Di dalam Maleaki 4 ayat 5 dan 6, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Dan Tuhan mengirimkan Yohanes di kitab Injil, saudara. Menjelang hari Tuhan yang dahsyat itu ada Elia yang kedua, yaitu Nabi Yohanes yang diutus Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu adalah hari di mana maut dikalahkan dan Tuhan berkemenangan. Dan hari yang besar itu di mana Tuhan menyatakan dirinya sebagai juru selamat bagi kita semua. Dan janji Tuhan bahwa Ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya aku jangan datang memukul bumi hingga musnah. Saudara, pemulihan generasi, pemulihan hati bapak. Bapak-bapak yang suka berselingkuh itu pulang. Ya, bapak-bapak yang tidak tahu rumah, Bang Toib itu pulang.
Karena kamu bapak-bapak yang tidak mengasihi istri masa mudanya, yang tidak merawat anaknya, yang tidak bertanggung jawab kepada anaknya, maka generasi itu musnah. Makanya Tuhan akan datang memukul bumi hingga musnah. Kalau engkau tidak berbalik kepada istri masa mudamu, kau tidak berbalik kepada anak-anakmu, bumi ini hancur, saudaraku. Kenapa generasi hancur? Karena ada kehilangan figur Bapa. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika pertobatan itu menjadi bagian dari hidup kita, maka bapak-bapak yang jahat, bapak-bapak yang penuh dengan hawa nafsu, yang meninggalkan istri masa mudanya, ketika engkau kembali, maka akan terjadi rekonsiliasi hubungan. Tahukah engkau bapak-bapak? Engkau memandang dirimu rendah bahwa engkau itu tidak berfungsi apa-apa di dunia ini. Sesungguhnya engkau adalah orang yang sangat dirindukan di dalam rumah tangga. Ada begitu banyak anak wanita yang hancur hidupnya karena tidak mendapatkan kasih Bapa. Mari saudara, the last message dari kitab Maliaki. Hati Bapa berbalik kepada anaknya. Di sana pemulihan generasi terjadi. Saudaraku, jangan engkau memandang rendah dirimu. Engkau cuma seorang bapak, engkau seorang pria yang tidak ada gunanya. Engkau seorang pria yang tidak ada manfaatnya. Hello, kalau engkau sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan, menjelang kedatangan hari yang besar dan dahsyat itu, Tuhan mengutus Nabi Elia untuk berkata, persiapkan jalan bagi Tuhan. Kalau engkau bapa, ada satu bapa bertobat, satu generasi akan dipulihkan. Kalau ada satu orang suami bertobat, maka satu generasi dipulihkan. Kalau ada satu orang pria yang meninggalkan hidup jinahnya, hidup perselingkuhannya, hidup seenaknya, ke sana kemari. Kalau ada satu bapa yang bertobat, maka anak-anak dan keturunannya akan mengalami pemulihan. Jangan tunggu hingga Tuhan datang untuk memukul bumi hingga musnah. Hari ini, kalau engkau bapak-bapak yang ada di luar sana, engkau teringat kepada anak-anak yang kau tinggalkan. Engkau teringat kepada anak-anak di luar nikah yang engkau biarkan. Engkau teringat kepada istri masa mudamu yang engkau tinggalkan. Hari ini engkau bertobat. Ini message bagimu hari ini. Jangan sembarangan hidup di luar pernikahan yang kudus. Buat bapak-bapak yang memiliki hubungan yang rusak dengan anak-anaknya, mari peluk mereka, bawa mereka dalam pemulihan. Maka satu generasi akan dipulihkan. Ketika satu generasi dipulihkan, maka gereja Tuhan akan mengalami kemenangan. Saudaraku yang diberkati, inilah 7 pesan Tuhan dari kitab Nabi Maleaki yang mengingatkan kita betapa pentingnya untuk kita memberikan hidup kita dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, bawalah persembahan yang berkenan. Yang kedua, jadilah hamba yang takut akan Tuhan, yang hormat akan Tuhan. Yang ketiga, jauhi perceraian. Tuhan membenci perceraian. Setialah kepada pasangan masa mudamu, hormatilah kekudusan pernikahan. Yang keempat, berilah dirimu dimurnikan, supaya siap menyambut kedatangan Tuhan. Yang kelima, setia memberikan persepuluhan, sebab itu memprioritaskan Tuhan, maka ujilah Tuhan, karena Dia pasti akan memberkati kehidupanmu. Yang keenam, beribadahlah, sebab Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Yang ketujuh, berbaliklah kepada anak-anakmu. Hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, maka terjadi pemulihan hati bapak dan terjadi pemulihan generasi. Umat Tuhan yang diberkati, kita masuk di dalam kitab Matius. Di antara kitab Maleaki dan kitab Matius, dikatakan bahwa ada situasi Israel 400 years of silence atau intertestamental period. Apa sih yang dimaksud dengan 400 silence itu atau keheningan? Itu periode antara nabi terakhir perjanjian lama sampai kedatangan Tuhan Yesus pada perjanjian baru. Kira-kira itu dimulai dengan nubuat Maleaki tentang kembalinya Elia, ya. Elia yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan, yaitu nubuatan tentang Nabi Yohanes. Tahun 430 sebelum Masehi digenapi dengan kedatangan Yohanes Pembaptis sekitar 6 sampai 4 sebelum Masehi, 6 sampai 4 tahun sebelum Masehi, sebelum datangnya kelahiran Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis adalah anak dari Elisabet. Elisabet adalah sepupu Maria. Maria adalah ibu Yesus. Jadi Yohanes Pembaptis dan Yesus adalah sepupu. Sebelum Tuhan Yesus datang, Yohanes ada untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Meskipun tidak ada Alkitab merinci periode ini, banyak hal yang terjadi. Maleaki menulis banyak tentang orang Yahudi yang telah kembali dari kekaisaran Media Persia.
dan membangun kembali kuil, mengalami kebangkitan tingkat sedang di bawah pengaruh Esra. Tetapi kebangkitan mereka untuk kembali ke Yerusalem tidak membawa hidup seperti yang Allah perintahkan. Masih saja mereka menolak menghormati Tuhan. Para imam yang tidak mengajarkan dan mengabaikan kekudusan dalam pelayanan di Bait Allah. Mereka melayani dengan kurang bertanggung jawab dalam mengajarkan firman Tuhan. Saudaraku, tanah suci bangsa Yahudi kemudian dikuasai Persia. Beralih pada kekaisaran Yunani pada 332 sebelum Masehi, dilanjutkan dengan pendudukan Emporium Mesir pada 312 sebelum Masehi. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Nebukadnezar mendapat penglihatan tentang patung Nebukadnezar, saudara, di situ Tuhan sudah berfirman bahwa akan ada bangsa-bangsa yang bangkit. Bangsa-bangsa yang bangkit untuk menduduki Yerusalem dan kemudian membawa mereka kepada pembuangan. Itu semua sudah dinubuatkan dengan tepat sekali, saudaraku. Dan sebagai bangsa pilihan Allah, kemudian Israel setelah pembuangan dari Babel tidak membuat mereka bertobat. Akhirnya berkuasalah Yunani, Mesir, Romawi, sehingga mereka bertubi-tubi dijajah bangsa kafir menjadi bangsa yang kemudian dipandang rendah karena mereka adalah bangsa pilihan yang tidak punya powerless. Di periode ini bahasa koin Yunani mulai digunakan secara umum sejak invasi Alexander Agung. Bahasa Yunani ini kemudian menjadi bahasa pengantar, bahasa pergaulan, sekaligus bahasa kalangan cerdik, pandai pada periode ini. Kemudian Perjanjian Lama diterbitkan di dalam bahasa Yunani juga, saudara. Di dalam bahasa Yunani kemudian dikenal dengan Septuaginta. Demikian akhir dari kitab Perjanjian Lama yang kita sudah pelajari dari kitab Kejadian sampai Maleakhi. 39 kitab yang kita sudah selesaikan selama 180-an hari lebih, saudaraku. Dan masih lagi kita ke depannya akan belajar pasal-pasal dari Perjanjian Baru. Di 4 pasal di Maleakhi ini kita akan tambahkan dengan 1 pasal dari kitab Injil Matius di Perjanjian yang baru. Luar biasa pengajaran tentang firman Tuhan. Bagaimana saudara? Terberkati? Semoga kita terus belajar dan mendapatkan hikmat dari Tuhan. Kita mendapatkan pengetahuan daripada Tuhan. Amin. Di kitab Matius ada silsilah tentang Tuhan Yesus Kristus. Mulai dari zaman Adam dan Hawa sampai dengan zaman Yesus Kristus. Seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai kepada Kristus. Saudara bisa baca dari Matius 1 ayat 1 hingga ayat 16. Selanjutnya kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kabar baik di perjanjian yang baru ini, saudaraku, kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan tentang Mesias yang ada di tengah-tengah kita. Hal ini terjadi supaya genap yang difirmankan Tuhan yang dinubuatkan para nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Ingat bagaimana nubuatan tentang Mesias dari kitab Yesaya, Yeremia, Yeskiel, saudara, dan juga di kitab-kitab nabi-nabi kecil lainnya, yang berarti Allah menyertai kita. Wah, Yesaya sudah menubuatkan tentang hal ini, saudara. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Welcome to the kingdom of God, di mana Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias Tuhan dan Raja di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan katakan di dalam kitab Maleakhi, persiapkan jalan bagi Tuhan. Sambut kedatangan Sang Raja Mulia. Hari ini kita menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa spesial, pesan dari kitab Nabi Maleakhi. Biarlah kita menjadi orang-orang yang selalu mau kembali kepada Tuhan. Tuhan sudah datang. Sambutlah dia, sambutlah Yesus. Immanuel, Allah menyertai kita.
Dalam kitab Maleakhi hari ini kita simpulkan, kembalilah kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Jangan menjauh daripada Tuhan. Return to me and I will return to you. Datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka berkat-berkat Tuhan akan dipulihkan dalam kehidupanmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, diberkatilah setiap orang yang datang dalam nama Tuhan, yang mau kembali kepada Tuhan, yang mau sungguh-sungguh melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa untuk pria-pria yang pada hari ini mendengarkan firman Tuhan, menjadi pria-pria yang mengasihi anak dan istrinya, dia menjadi bapa yang baik buat generasinya, maka pemulihan generasi akan terjadi. Kami percaya Tuhan, suatu bangsa akan dipulihkan apabila akan lahir pria-pria yang takut akan Tuhan, yang mengasihi istri masa mudanya dan anak-anaknya. Satu generasi akan bangkit, generasi yang takut akan Tuhan. Kalau Tuhan dihormati, dikuduskan, dilayakan. Dan kami bawa seluruh persembahan perpuluhan kami. Ampuni segala salah dan dosa kami dalam nama Tuhan. Kami berdoa agar kami menghormati kekudusan ibadah. Tuhan membuat perbedaan antara orang-orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Kami berdoa Tuhan memberkati setiap kami yang mengembalikan perpuluhan. Tuhan, Engkau izinkan, ujilah Tuhan. Apakah Tuhan tidak memberikan berkat-berkat dari dan membukakan tingkap-tingkap langit untuk kami. Bapak, kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Ajar kami untuk setia memberi, ajar kami untuk setia memberikan penghormatan terhadap persembahan-persembahan kami. Kami memberikan hidup yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Immanuel, Tuhan menyertai kami. Kami sambut berkat-Mu dalam nama Yesus. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi. Tuhan memberkati dan menguduskan. Pertobatan terjadi bagi setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, maka kami akan melihat hidup kami dipulihkan dan diberkati. Setiap kami yang diberkati dengan firman Tuhan, percaya diberkati selalu, dalam nama Yesus katakan. Haleluya. Amin. Kembalilah kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Jangan menunda pertobatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saudara yang baru pertama kali join dengan kami di Gracia Hope Compassion Channel, kita masih lagi akan mempelajari 5 pasal per hari di Kitab Perjanjian Baru. Hari ini dan seterusnya, jangan lupa ketik tanda lonceng, subscribe, maka saudara akan mendapatkan pemberitahuan tentang channel Gracia Hope Compassion. Tuhan berkati.